Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga pada saat teman-teman menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi dengan saya Eka Iswandi. Insya Allah kita pada kesempatan kali ini membahas tentang 9 cara menyampaikan presentasi yang efektif saat daring. Nah, kita langsung lanjut saja. Apa 9 cara tersebut? Mudah-mudahan bisa kita terapkan ataupun kita implementasikan sehingga saat presentasi lebih efektif dan menarik bagi yang mendengarkan. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah tunjukkan passion Anda. Ya. Passion di sini maksudnya adalah saat menyampaikan presentasi, tunjukkan passion Anda kepada para audiens. Tunjukkan bahwa Anda sangat bersemangat dan antusias membawakan tema presentasi yang dibawa ataupun yang dibahas. Anda harus mampu memberikan materi presentasi yang menarik. Tapi, jika teman-teman semuanya ragu-ragu ketika menyampaikan bahan presentasi, maka itu akan membuat kelihatan tidak kompeten. Terlihat kita tidak menguasai. Terlihat kita tidak paham apa yang akan disampaikan. Nah, sekarang tugas teman-teman yang pertama adalah silahkan dicari apa passion ataupun apa yang akan teman-teman angkat di dalam presentasi nantinya. Bisa jadi di bidang kesehatan, di bidang komputer mungkin, ataupun kemajuan teknologi, hiburan, olahraga, dan lain-lainnya. Nah, silakan teman-teman cari topiknya. Kira-kira saya passionnya di mana? Saya pahamnya di mana? Saya tertariknya di mana? Silakan teman-teman tentukan sendiri. Oke? Supaya apa? Supaya nanti ketika teman-teman pilih itu adalah bakat dan kesenangan sendiri. Wah, saya sukanya tentang tutorial cara memasak. Wah, saya sukanya menyampaikan tips-tips tentang ramuan herbal atau obat-obatan herbal contohnya. Atau cara menanggulangi tindakan dalam kecelakaan, apa yang harus pertama kali dilakukan. Saya mau bikin tutorial bagaimana safety untuk bisa bertahan hidup di hutan. Silakan. Kira-kira teman pahamnya di mana? Ingat, ketika passion itu ada pada diri Anda, ataupun passion itu sesuai dengan diri Anda, insya Allah tema yang akan diangkat tersebut akan menarik. Kenapa? Karena teman-teman akan terlihat lebih paham. Yang kedua adalah mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Ya. Jadi yang pertama itu kesan pertama orang akan melihat kita pasti dengan kata pembukanya. Saat presentasi kesan pertama itu ditunjukkan ketika kita membuka presentasi. Ya. Yang kedua, kita harus mampu menentukan apa yang akan didengarkan oleh audiens. Dalam arti kata seperti apa? Ketika pembukaannya menarik, kemudian audiens nyaman mendengarkan, wah, ternyata ngomongnya tidak bertele-tele, ternyata ngomongnya to the point. Nah, itu sangat menentukan. Ya, jadi teman-teman silahkan dilatih. Kira-kira pembukaan presentasi yang memukau itu seperti apa? Oke, itu yang kedua. Yang ketiga kita lihat, sampaikan dengan singkat dan lugas. Ya, sampaikan poin-poinnya saja. Ya, ini ada poin-poinnya saja. Kemudian fokus pada pembukaan dan penutup presentasi. Kenapa? Karena pada bagian itulah yang paling diingat oleh para audiens kita. Singkat atau tidaknya presentasi bukan hanya dilihat dari lama atau tidaknya Anda berbicara, tapi juga dari materi pendukung presentasi yang disajikan. Usahakan Anda ataupun teman-teman semua tidak membuat slide yang isinya membosankan. Terlalu panjang, ya pengertiannya panjang, kemudian teman-teman baca, itu akan membuat audiensnya lebih bosan. Tulis poin-poinnya aja, kemudian teman-teman ulas ataupun jelaskan. Ya. Terus sama seperti penyampaian presentasi,
slide presentasi juga harus dibuat sesimpel mungkin. Ya, poin-poin yang dimaksud tadi ya. Kemudian ada mungkin hal-hal yang menarik terhadap poin-poin tersebut. Ya, ataupun orang penasaran, ini maksudnya apa? Nah, ketika teman-teman menjelaskan, baru audiens paham terhadap poin yang ditampilkan di slide. Kemudian kita masuk pada yang keempat. Yang keempat adalah bersikap rileks. Jadi ketika teman-teman sudah daring ya presentasi, kemudian sudah disiapkan semua peralatan daringnya, teman-teman harus rileks. Ya. Saat menyampaikan presentasinya, lihat kamera, kemudian perhatikan posisi duduknya ataupun posisi berdirinya, terserah teman-teman passionnya. Nah, kembali kepada passionnya, nyamannya di mana, sukanya gimana, ya, teman-teman atur, kemudian rileks, ngomongnya tidak usah terlalu terburu-buru, terengah-engah, artikulasinya jelas. Dengan demikian, apa yang didengarkan oleh audiens akan cepat nangkapnya karena jelas lafaz yang teman-teman sampaikan. Dan itu semua akan mampu dilakukan kalau teman-teman rileks. Kalau nggak rileks ya akan berantakan nanti presentasinya. Nah, itu yang keempat ya. Lanjut. Yang kelima kita lihat menggunakan teknologi. Nah, maksud dari menggunakan teknologi ini ya, kalau daring berarti teman-teman harus mengkondisikan bahwasanya jaringan ataupun sinyalnya lancar. Supaya apa? Supaya nggak putus-putus saat Anda presentasi. Ya. Kemudian apalagi? Ya, minta tolong kepada teman-teman lainnya untuk bisa menampilkan, wah tolong dong cariin animasi contohnya. Tolong cariin gambar. Supaya apa? Ketika kita masukkan ada animasinya, ada video, ada backgroundnya, sehingga dengan melakukan ataupun memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada, presentasi Anda ataupun presentasi teman-teman semua lebih menarik nantinya. Ya. Next, kemudian kuasai peralatan Anda. Nah, seperti tadi, ada jaringan, mungkin laptopnya ataupun HP-nya. Harus paham menggunakannya. Wah, saya pinjam laptop teman, ya, pelajari ini gimana cara nampilkannya, ini gimana cara next-nya, dan lain-lainnya. Nah, dan terpenting jaringannya. Ya, kenapa? Karena prosesnya daring. Ya. Seandainya jaringannya bermasalah, ya presentasinya juga tidak akan lancar nantinya. Nah, ketika teman-teman sudah mempersiapkan itu semua, apapun yang terjadi di tengah-tengah presentasi, teman-teman sudah siap dan tidak akan gugup lagi. Ya. Karena udah rileks, menguasai itu semua, jadi akan lebih santai menyampaikan bahan-bahannya. Next, tugas selanjutnya, tadi teman-teman udah mencari passion ataupun judul yang sesuai dengan passion masing-masing. Yang kedua, teman-teman silakan buat bahan presentasinya, kemudian direkam, boleh rekam layar seperti yang sekarang ini, kemudian ada sedikit fotonya ataupun tampilan videonya di pojok sini mungkin ya, pojok, atau suaranya aja boleh. Yang penting teman-teman menyiapkan bahan presentasi, siapkan temanya, durasinya minimal itu 10 menit saja, maksimal 20 menit. Oke. Nah, next lagi, lakukan kontak mata. Nah, ketika teman-teman daringnya itu menggunakan kamera, ya, disaksikan oleh banyak orang ataupun dosen-dosennya, ya teman-teman ketika melakukan presentasi, ketika berbicara, menyampaikan materi, harus melihat kamera. Ya. Ditambah lagi dengan gestur tubuhnya ketika berbicara, tangannya main, raut wajahnya harus ikut serta dalam melakukan presentasi ataupun melakukan kontak mata tadi. Jadi jangan sampai ketika teman-teman presentasi matanya entah kemana-mana aja,
dengan tujuan, wah saya lihat ke dinding aja, lihat ke atas aja, jadi terkesannya menghafal gitu ya. Dan itu pun kurang nyaman audien menyaksikan ataupun melihat teman-teman ketika presentasi. Di kontak mata itu penting, tambah lagi gestur ataupun body language-nya ya. Kemudian ekspresi wajahnya, intonasi suara, semua dikolaborasikan, mudah-mudahan menjadi yang terbaik ketika melakukan presentasi. Ke-8, kenali audiens. Maksudnya apa? Nah, mungkin teman-teman silakan cari audiennya seperti apa. Wah, saya audiennya teman-teman mahasiswa. Berarti teman-teman sudah paham apa yang disampaikan itu sesuai dengan yang diinginkan audiens. Bahasa yang digunakan sesuai dengan tingkat pendidikan, mungkin latar belakang pendidikan, jenis kelamin, kemudian umur. Jadi jangan sampai ketika audiensnya udah berumur dari kita, udah sekitar 40-an, teman-teman pas presentasi menggunakan lu, gue, tau nggak lu semua. Nah, itu kan nggak pantas, nggak sopan ya. Kenapa? Karena audiensnya sudah senior umurnya dari kita. Nah, jadi seperti itu ya. Kenali audiensnya. Oke. Nah, yang ke-9, yang terakhir, perhatikan penampilan. Maksudnya apa? Wah Pak, daring kan boleh aja saya pakai baju apa aja. Nggak bisa. Karena pakainya harus tetap sopan, harus tetap menarik dilihat oleh audiens kita. Kecuali nanti Anda menampilkan wajah doang gitu ya, beda pasal lagi. Tapi setidaknya dari pinggang ke atas sudah bisa dilihat oleh audiens bahwasanya teman-teman seperti apa penampilannya ya. Penampilan Anda ataupun penampilan teman-teman sebagai presenter ya, sebagai pembawa presentasi adalah wujud dari sikap penghargaan terhadap diri sendiri dan kepada audiens ya. Jadi jangan sampai berpakaian baju kaos aja, harus setidaknya ada berkerah, kemeja. Selain itu, penampilan juga sesuai dengan presentasi yang dibawakan agar rasa percaya dirinya meningkat. Jadi ketika teman-teman bawakan sesuatu tema ya, sesuaikan dengan penampilannya, kostumnya supaya seimbang ya. Pak, kalau olahraga boleh dong pakai baju kaos, boleh, tapi kalau disarankan ya baju kaosnya ada kerahnya supaya lebih elegan ya, terlihatnya. Sedikit banyaknya ada nilai sedikit formal gitu. Nah, itu 9 hal yang harus diperhatikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya, semoga sukses buat penampilan presentasi. Dan 9 poin ini sebagai referensi untuk bisa dimasukkan sebagai pertimbangan yang ada ketika teman-teman sahabat semuanya melakukan presentasi lewat daring ya. Ingat 9 hal tadi. Yang pertama apa saja? Silahkan disimak lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.